Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Ihsan Zain dan saya Giles Nopari Putro akan mempresentasikan eh, materi dari beberapa materi dari karya tulis ilmiah kami, yang berjudul Analisis dan Perbaikan Kalimat Tidak Efektif pada Makalah Islam dan Kesehatan Fisik dan Jiwa Psikologi. Yang dimana tugas ini disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mulai dari pendahuluan. Jadi latar belakang dari kita menulis ini tuh adalah kita sering menemukan mahasiswa masih menulis makalah itu yang sangat yang bertele-tele, yang tele-tele berlebihan dan selalu melakukan pengulangan kata yang dimana itu akan menyebabkan ambiguitas dan salah tafsir. Dan juga banyak mahasiswa yang tidak menggunakan kalimat yang logis dan juga kurang jelas. Jadi hal inilah yang membuat kita menganalisis dan serta memperbaiki terhadap makalah yang menjadi objek penelitian kita. Terus yang selanjutnya ada dari rumusan masalah dan tujuan dari pembentukan karya tulis ilmiah kita. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk kalimat tidak efektif. Kita mencari apa saja kalimat tidak efektifnya, terus mengetahui dampak terhadap kejelasan isi, apakah nanti ketika kita membaca akan jelas atau tidak. Yang selanjutnya ada menentukan dan cara memperbaikinya. Dari rumusan masalah tadi kita mendapatkan kita mengungkapkan tujuan dari pembentukan dari penulisan karya tulis ilmiah kita, yaitu dengan tujuan menganalisis kesalahan kalimat. Kita menganalisis kesalahan kalimatnya, juga kita memberikan perbaikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada landasan teorinya. Landasan teorinya kita terpacu pada kalimat efektif, yang dimana kalimat efektifnya adalah kalimat yang jelas, tepat, padat, logis, dan juga mudah dipahami dalam pembaca, yang dimana fungsinya dalam karya ilmiah sendiri ini, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat amat penting. Nah, selanjutnya ada ketidakefektifan kalimat. Jadi kebalikan dari kalimat efektif, kalimat yang tidak dapat kalau kita bilang tidak jelas, terlalu panjang dan juga tidak hemat. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke teman saya Muhammad Ihsan Zain. Oke, terima kasih Gildas. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Jadi metode penelitian karya tulis ilmiah kami menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi atau konten analisis, kemudian dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dokumentasi, dan lalu menggunakan analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, analisis, perbaikan, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dari hasil penelitian kami ditemukan 58 kalimat tidak efektif yang mulai dari aspek kehematan ada 20 di 34,5%, kemudian di aspek kesepadanan ada 8 di 13,8%, kemudian di aspek kepaduan ada 10 di 17,2%, kemudian ada aspek kecermatan ada 10 di 17,2%, lalu di aspek kelogisan ada 5 di 8,6%, kemudian ada di aspek keparalelan ada 5 di 8,7%. Kemudian kami melihat kesalahan-kesalahan yang ada di makalah tersebut. Yang paling banyak ditemukan adalah aspek kehematan, karena banyak penggunaan kata yang berulang atau tidak diperlukan. Kemudian ada di contoh kesalahan aspek kehematan, yaitu di contoh kalimat tidak efektifnya, yaitu tetapi juga mencakup kesehatan jiwa atau mental. Jadi kita menganalisis ada kata jiwa dan mental, jadi itu memiliki makna yang hampir sama, sehingga penggunaan keduanya itu secara bersamaan menimbulkan pemborosan kata atau redundasi. Jadi perbaikannya yaitu tetapi juga mencakup kesehatan mental. Selanjutnya terakhir di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari makalah tersebut ditemukan 58 kalimat tidak efektif
kesalahan paling dominan adalah kehematan, kemudian kalimat tidak efektif dapat mengurangi kejelasan informasi, lalu perbaikan kalimat mampu membuat tulisan lebih jelas, logis, dan mudah dipahami. Kemudian saran dari kami, mahasiswa perlu membiasakan melakukan self-editing sebelum mengumpulkan tugas, menggunakan PUEBI dan KBBI sebagai pedoman penulisan, dan perguruan tinggi diharapkan memberikan lebih banyak latihan mengenai penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.